Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan sering diumpamakan sebagai sebuah perjalanan. Saat kita dilahirkan dalam dunia ini, kita ibarat sudah harus duduk di dalam sebuah kereta kehidupan. Untuk berapa lama dan berapa jauh, sementara orang yang paling awal kita kenali dalam perjalanan itu adalah ayah dan ibu. Kita mengira serta berharap bahwa mereka selalu bisa mendampingi dalam perjalanan hidup. Namun dalam kenyataannya tidak seperti itu. Mereka bisa saja turun lebih dahulu di sebuah terminal pemberhentian, meninggalkan kita sendiri. Sementara kita masih tetap harus melanjutkan perjalanan. Perhatian dan kasih sayang mereka, curahan hati dalam pendampingan mereka yang begitu total dan mendalam tidak tergantikan dan tidak akan bisa ditemukan kembali. Namun demikian, ada pula orang kemudian naik dalam gerbong tersebut di mana kita ada. Mereka itu kemudian menjadi teman seperjalanan. Sebagian orang di antara mereka mempunyai arti yang khusus dan penting bagi kita. Di antara mereka itu ada kakak dan adik kandung, ada pula saudara-saudara dan teman baik, dan ada orang yang kita cintai, suami atau istri, dan anak-anak kita. Berapa di antara mereka yang harus turun di sebuah stasiun mendahului kita dan meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam. Maka pentingnya kita banyak merenung sebagai manusia. Kita tentu menyadari bahwa waktu yang Allah berikan dalam kehidupan ini jangan kita sia-siakan untuk amal soleh. Walaupun kita berada dalam lokomotif yang sama, yaitu dunia ini, sampai-sampai orang yang di luar sana mengatakan time is money. Other thing that you say, time is short again. That will be, what we call happening all of life in life. Waktu kan habis ya, kalau kita biarkan begitu saja dihabiskan. Begitu juga waktu sangat berharga, waktu yang Allah berikan kepada kita, kehidupan kita di dunia ini. Maka kita harus punya target, memiliki target, cita-cita di dunia untuk menuju kehidupan yang baik, dan bagaimana baik di dunia dan baik di akhirat. Maka orang beriman itu, ya, waktu itu bagaikan pedang, ya, bermata dua, yang menebas musuh atau justru melukai, mencelakakan diri kita. Bukan salah waktunya, tetapi kesalahan ada pada manusia yang tidak pandai memanfaatkan waktu untuk kebaikan kehidupan yang Allah berikan ini untuk kebahagiaan kita. Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, jadi hanya yang bersumpah dengan makhluk, ya, langit, bumi, itu hanya hak Allah saja. Kita tidak pernah bersumpah atas nama makhluk kita, ya, bersumpah dengan nama Allah, demi Allah. Maka seorang muslim harus menjaga adab-adab kepada Allah. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan menjalankan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran, menasihati supaya menetapi kesabaran. Ayat di atas ini, kalau kita ambil apa yang ditafsirkan oleh Al-Qurtubi, Ibnu Abbas, yang dimaksud al-asl di sini adalah waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini. Melihat di Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran, ayat ke-22,
Al-Imam Al-Baghawi menukil juga tafsiran sebagai ulama tentang maksud Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan waktu yang Allah berikan kepada kita waktu kita hidup di sana. Jangan sampai kita sia-siakan, karena yang disebabkan waktu tersebut adalah yang benar-benar kita gunakan dengan baik. Yaitu disebabkan waktu itu terdapat pelajaran bagi setiap orang yang memperhatikan. Bisa lihat di 5 ta'lim at-tanzil. Kerugian itu akan dialami manusia ketika mengisi kehidupan, dan dengan iman dan amal soleh, iman dan amal soleh itu yang mengantarkan kita untuk kebaikan. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari ayat tersebut bahwa Allah mengecualikan orang-orang beriman dan hatinya dan yang beramal soleh dengan anggota badannya dari kerugian dan kehancuran. Mereka yang saling menasihati dalam ketaatan, dalam meninggalkan keharaman, demikian pula mereka bersabar ketika tertimpa musibah dan sabar dalam menegakkan amal ma'ruf dan nahi munkar dari segala bentuk gangguan. Bisa lihat di tafsir Al-Qur'an. Dengan begitu, seseorang muslim memahami tujuan hidupnya yang berada sekarang di alam ini. Lokomotif kita ini sekarang menuju kemana? Siapkan diri sekarang untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Tujuan kita hidup ini tidak lain dan tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Aku. Ayo ikhwah barakallahu fikum. Maka pentingnya kita sebagai seorang muslim mengingat ayat tersebut bahwa tujuan hidup kita untuk beribadah, mengibadahi Allah. Dari kita mulai bangun tidur, kita mulai mengingat baca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bangun, sholat, menuju ke masjid bagi yang pria, afdal dari masjid, dan itu ada kewajiban bagi seorang mukmin untuk menjaga sholatnya. Dan wanita afdalnya di rumah dan boleh di masjid, dan tidak boleh kita melarangnya. Setelah itu aktivitas yang dikerjakan, baca Al-Quran atau zikir pagi dan yang dia hafalkan, dan ini yang menjadikan kita akan menjadi bekal kita untuk di akhirat. Lokomotif ini terus berjalan, kehidupan kita ini terus berjalan. Apa yang kita dapatkan di perjalanan ini kalau kita tidak beramal? Maka pentingnya kita, tujuan kita adalah kehidupan ini adalah untuk beribadah Allah. Tujuan hidup kita ini ibadah Allah. Setelah pagi kita zikir, menuju kantor untuk pasar yang dia kerja mencari nafkah, diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Dan jangan kita serta-merta menjadikan dunia sebagai tujuan kita. Sampai lupa-lupa tidak mau ngaji, tidak mau datang ke kajian ilmu atau tempat-tempat yang lain yang bermanfaat baginya, seperti dia mungkin untuk mengikuti yaitu kajian-kajian yang memang harus untuk memperbaiki amalnya. Maka pentingnya bagi seorang mukmin untuk senantiasa dia perhatikan semua bagaimana menjadikan ibadah dari kehidupannya yang dia kerjakan dari awal. Dan pulang kerja dia kembali menjaga ibadahnya di rumah bersama dengan istrinya, keluarganya, putra putrinya, mengajarkan putra putrinya kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga itu akan menjadi amal yang baik baginya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.